Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun Bapak Ibu berada pada sore hari ini, kiranya kasih karunia Allah terus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita kembali lagi bersama-sama mengikuti persekutuan doa Rabu kita. Saya mengajak kita semua untuk boleh mengambil sikap yang tenang selama kita mengikuti persekutuan doa Rabu pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan persekutuan doa Rabu kita pada sore hari ini, kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti persekutuan doa Rabu. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong kami dan memimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti persekutuan doa Rabu pada sore hari ini. Sehingga setiap firman-Mu juga Tuhan yang boleh kami dengarkan sungguh-sungguh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini media sosial digemparkan atau dihebohkan oleh satu film drama Korea yang cukup menarik perhatian publik. Drama Korea ini mungkin tidak hanya menggemparkan atau menghebohkan media sosial, terlebih mungkin kepada mereka para pecinta drama Korea itu sendiri. Saya bukan pecinta drama Korea, dan saya juga tidak begitu mengikuti perkembangan dari drama Korea. Tetapi karena setiap kali saya membuka Instagram atau media sosial, saya mendapati banyak sekali postingan yang sedang membahas tentang film ini. Akhirnya saya pun penasaran dengan film ini. Saya pun meminta link film ini daripada sahabat saya yang juga pecinta drama Korea. Akhirnya saya pun menonton film ini dari episode sampai episode ke-10. Bapak Ibu yang terkasih, film ini cukup menarik perhatian publik karena katanya menguras emosi netizen atau para penonton. Tetapi ketika saya menonton film ini, jujur saja saya sama sekali tidak emosi atau tidak ikut marah terhadap film ini atau pemeran dari film ini. Tetapi justru saya melihat satu hal menarik dari film ini. Hal menarik yang saya dapatkan adalah pemeran utama dari film ini dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Atau kata lain yang sering sekali kita dengar yaitu pengkhianat. Pemeran utama ini dikelilingi oleh orang-orang yang berniat mengkhianati dia. Bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupannya, yaitu pengkhianat. Bapak Ibu yang terkasih, dari begitu banyak pengkhianat-pengkhianat yang ada di sekitarnya, ada satu pengkhianat yang menurut saya sangat menarik perhatian publik, yaitu sahabat atau teman dekat dari pemain utama ini. Mereka sama-sama kerja di satu rumah sakit, sama-sama dokter. Tetapi sahabat dari pemain utama ini yang terlihat begitu baik di depan pemain utama ternyata sebenarnya sedang merencanakan atau memikirkan hal buruk untuk menjatuhkan pemeran utama ini. Kalau kita lihat, ini film yang cukup sadis. Tetapi itulah realita hidup. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun kerap sekali bertemu dengan pengkhianat? Atau mungkin kita sendiri yang sering melakukan peran itu. Kita berkhianat kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang berkhianat kepada kita. Begitu sebaliknya. Akhirnya muncul satu pertanyaan dalam benak saya. Mengapa pengkhianatan ini bisa terjadi? Dan mengapa orang-orang bisa melakukan pengkhianatan? Padahal secara kasat mata mungkin sehari-hari selalu bersama, bercanda tawa, terlihat sangat akrab. Tapi kenapa bisa ada pengkhianatan?
saya akhirnya merefleksikan ini, saya pun mengambil kesimpulan bahwa pengkhianatan ini seringkali terjadi karena orang yang mengkhianati itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi orang yang dikhianatinya. Ketika orang lain mengkhianati kita, bukankah itu karena sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga tidak ada belas kasih kepada mereka ketika mereka ingin mengkhianati atau menghancurkan kehidupan kita? Demikian pula dengan kita, bukan? Mungkin kita sering sekali melakukan pengkhianatan itu juga, dan kita tega melakukan itu karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi atau mempunyai belas kasih kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata pengkhianatan itu juga pernah dicatat di dalam Alkitab. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang kepada gurunya sendiri dengan sangat-sangat sadis. Saya yakin bahwa kita semua sudah tahu dan paham siapa orang tersebut. Ya, dia adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Yesus, di mana dia mengkhianati Yesus Kristus yang adalah gurunya sendiri, yang bersama-sama dengan dia, yang melayani bersama-sama dengan dia. Saya mengajak kita semua untuk boleh membahas kebenaran firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 22 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding kepada mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lalu kemudian saya akan mengajak kita kembali untuk membacakan satu bagian lagi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Yudas Iskariot ini adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Yudas Iskariot ini adalah seorang yang cukup dekat dengan Yesus. Selama Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, dia selalu bersama-sama dengan Yesus dan juga bersama dengan murid-murid yang lain. Di mana Yesus melayani, dia ada. Di mana Yesus pergi, dia ada. Lalu bukankah seharusnya karena mereka sering bersama, sering melayani bersama, bukankah seharusnya timbul suatu relasi yang baik di antara mereka? Dalam artian, seharusnya Yudas ini memiliki sebuah kasih yang besar atau sungguh-sungguh kepada Yesus. Tetapi nyatanya, Yudas tidak demikian. Seperti yang kita ketahui bahwa Yudas pada akhirnya mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus kepada para imam-imam kepala pada saat itu. Maka muncul pertanyaan, mengapa Yudas sampai melakukan itu? Mengapa Yudas sampai tega berkhianat kepada Yesus yang bersama-sama dengan dia melayani? Bahkan itu adalah gurunya sendiri. Dia sering melihat bagaimana Yesus mengajar banyak orang, melakukan banyak perkara. Tetapi hal itu tidak cukup membuat dia untuk tidak mengkhianati Yesus.
Seperti yang saya katakan di awal, pengkhianatan muncul salah satu karena seseorang tidak sungguh-sungguh mengasihi orang yang dikhianatinya tersebut. Sepertinya hal ini juga berlaku kepada Yudas. Sekalipun mereka bersama-sama melayani bersama dimanapun Yesus pergi dia ikut, tetapi dalam hatinya memang dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sehingga hati dan orientasi hidupnya tidak terpaut kepada Yesus. Tetapi dia sebenarnya lebih mengasihi dirinya, sehingga hati dan orientasi hidupnya terpaut pada dirinya sendiri, pada kedagingannya, pada keegoisannya, dan pada hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat beberapa ayat yang sudah saya berikan di sebelah sini. Kita bisa melihat beberapa ayat yang merujuk betapa sebenarnya Yudas ini berorientasi atau terpaut pada dirinya sendiri. Dia adalah seorang bendahara, dan dia dicatat sebagai pencuri karena dia mencuri atau mengambil uang dari kas tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yudas ini mementingkan dirinya, mementingkan kedagingannya. Dia lemah terhadap itu. Dia terlalu memberikan porsi berlebih untuk mengasihi dirinya, sehingga akhirnya hati dan orientasi hidupnya terpaut pada kedagingannya, yaitu dia ingin memiliki uang-uang tersebut. Sehingga ia melakukan hal yang tidak baik. Dia mencuri uang-uang kas tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ketika di Lukas pasal 22 ayat 3-4 ini dicatat bahwa dia dirasuk oleh iblis. Hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan hatinya yang terpaut dan terorientasi pada uang tersebut, di mana dia sudah lebih dulu memberikan dirinya untuk terpaut pada kedagingannya, sehingga hal itu dipakai oleh iblis untuk mengontrol dirinya. Akhirnya ketika iblis datang merasuki dia pun akhirnya mampu dikontrol oleh iblis karena dia terlalu terpaut pada dirinya sendiri. Sungguh ironi apa yang telah dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Dia tega menjual dan mengkhianati Yesus hanya demi 30 keping perak. Itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Hatinya dan orientasi hidupnya hanya terpaut pada uang, pada keinginan dagingnya sendiri, pada pemuasan hawa nafsunya sendiri. Sehingga iblis dengan mudah merasukinya dan mengontrol hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita melakukan banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang percaya yang juga mengaku sebagai pengikut Kristus memiliki potensi untuk menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Sekalipun kita mengatakan bahwa saya rajin kok beribadah, saya rajin kok mengikuti berbagai persekutuan yang dilaksanakan di gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, bahkan saya sangat rajin melayani Tuhan. Saya menjadi singer, menjadi leader, bahkan menjadi pengurus di berbagai komisi yang dibentuk di gereja. Tetapi tahukah kita bahwa semua hal-hal rohani yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita bukan menjadi kunci atau standar bahwa kita tidak memiliki potensi menjadi seorang pengkhianat. Buktinya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sangat-sangat rajin melayani. Dia bersama-sama dengan Yesus melayani. Bahkan dia mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri mengenai kebenaran. Tetapi
toh pada akhirnya dia berkhianat kepada Yesus. Jadi hal-hal rohani yang ia lakukan, ia kerjakan, dan juga kita lakukan dan kita kerjakan, tidak menjadi jaminan, tidak menjadi kunci atau standar bahwa kita tidak memiliki potensi menjadi seorang pengkhianat. Bapak Ibu yang terkasih, semua tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, sehingga kasih kita yang sungguh-sungguh itu kepadanya membuat hati dan orientasi kita di dalam hidup ini terpaut hanya kepadanya, terpaut hanya kepada Allah saja, atau justru kita lebih mengasihi diri kita sehingga hati dan orientasi kita juga terpaut pada diri kita, terpaut pada keegoisan kita, terpaut pada keinginan daging kita, terpaut pada hawa nafsu kita semata. Pada akhirnya kita membiarkan iblis merasuki kita, membisikkan hal-hal yang jahat kepada kita, dan mengontrol kehidupan kita. Seperti Yudas Iskariot, dia membiarkan iblis merasukinya, membisikkan hal-hal yang jahat kepadanya dan mengontrol hidupnya. Karena dia terlalu terpaut kepada dirinya, kepada keinginan dagingnya semata, sehingga dengan mudahnya iblis mengontrol kehidupannya. Atau mungkin dalam hal-hal sehari-hari, hal-hal praktis yang sering kita lakukan, yang kita sadari atau mungkin tidak kita sadari. Kita mengatakan, saya mau melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Tetapi nyatanya sebenarnya karena bukan mengasihi Tuhan, tetapi karena kita ingin memuaskan keakuan kita. Jauh di lubuk hati kita, kita ingin dilihat, kita ingin orang lain memuji pelayanan kita, bukan memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Kita menggunakan nama Allah, menggunakan nama Yesus Kristus hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh sedang memuliakan Dia atau mengasihi Dia dengan melayani Dia. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia sehingga hati dan hidup kita berorientasi dan terpaut hanya kepadanya? Atau justru kita masih mengasihi diri kita sehingga hati kita dan orientasi seluruh hidup kita terpaut pada diri kita sendiri, pada hawa nafsu kita, pada keakuan kita, keegoisan kita? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hal ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi bukan pula hal yang mustahil untuk kita lakukan. Mari kita meminta Allah Roh Kudus untuk memimpin kita, menuntun kita dan membimbing setiap kita, sehingga kita bisa dengan sungguh-sungguh mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, lebih dari kita mengasihi apapun di dunia ini. Sehingga kasih kita yang besar itu dan sungguh itu kepadanya, yang membuat hati kita dan seluruh hidup kita, orientasi kita hanya terpaut kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami apakah kami sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sehingga kasih yang kami berikan kepadamu Tuhan boleh membawa hidup kami, hati kami, dan seluruhnya terpaut kepadamu. Atau justru Engkau masih menemukan kami Tuhan masih mengasihi diri kami lebih dari kami mengasihi Engkau. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau Allah boleh terus menolong kami, menolong, membimbing, dan memimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi Engkau, sehingga kasih kami itu boleh membawa kami memiliki hati dan hidup yang terpaut kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami.
Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.